Oke, bertemu lagi dengan saya di YouTube Dunia Gambar. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit banyaknya akan menjelaskan tentang CorelDRAW khususnya bagi pemula. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW yang versi 2020. Nah, sebelum kita melakukan desain atau membuat desain, kita harus mengetahui dulu nama-nama fitur-fitur yang terdapat dalam CorelDRAW itu sendiri. Nah, ketika klik kanan di sini, itu banyak yang di checklist, juga ada yang enggak. Nah, ini menu bar, coba kita buang checklistnya. Nah, menu bar itu yang ada di atas, seperti ada file, edit, view, layout, dan seterusnya, itu namanya menu bar. Kemudian status bar. Nah, status bar itu yang di bawah. Ketika kita munculkan, ini penting. Nah, status bar supaya model warna, outline kita bisa terlihat di sini. Kemudian ada lagi property bar. Nah, property bar itu yang di atas sini. Kita munculin lagi property bar. Nah, ada font, ada jenis kertas, ukuran, unit, dan sebagainya. Kemudian toolbox. Nah, toolbox itu alat yang akan kita gunakan di CorelDRAW, toolbox. Nah, dan yang lainnya ada layout, transform, ini jarang saya munculkan. Nah, kemudian di sini ada warna, ini palet warna. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana. Yang awal adalah paling atas di sini, toolbox. Tool yang paling pertama namanya pick tool. Pick tool ini ya saya akan menggunakan bahasa sederhana yang saya pahami saja, tidak terlalu tekstual. Pick tool ini adalah alat ibaratkan tangan kita. Ini tangan kosong lah. Alat untuk memindahkan objek, memperbesar objek, memperkecil objek, memilih objek. Ini pick tool dan kursornya bentuknya seperti ini. Contoh, saya bikin kotak. Kemudian pakai pick tool, dia bisa untuk memindahkan, memilih objek, klik. Nah, nyala berarti dia objek ini dipilih. Tuh, dipilih. Kemudian dengan pick tool ini memilih warna. Itu pick tool ya. Kemudian dipindahkan, kemudian diperbesar, dipanjangin, diperbesar lagi, kemudian diperkecil. Nah, ini kegunaan dari pick tool. Oke, kita lihat. Nah, yang kedua ada shape tool. Shape tool ini ada temennya, pick tool juga ada temennya ya, ada freehand pick dan free transform. Nah, sekarang ke shape tool. Nah, shape tool ini alat untuk merubah bentuk objek. Contoh, kita pakai pen tool dulu ya. Contoh awal objeknya seperti ini. Kemudian shape tool, kita klik di tiap titiknya ya. Kita klik di sini contoh, kemudian pilih ini convert, di convert dulu, klik. Kemudian kita bisa rubah bentuknya. Nah, itu shape tool ya, kegunaan dari shape tool. Kemudian ini juga sama. Ininya berarti nah itu shape tool. Kita bisa rubah-rubah bentuknya. Kemudian titik selanjutnya, tarik kemanapun yang kamu inginkan sesuai gambar yang akan kamu buat. Nah, kemudian ke sini, gitu kan. Tarik ininya tuh. Nah, ini adalah pick tool ya. Kemudian di lainnya ada smooth. Nah, smooth itu membuat pojokannya agak sedikit tumpul. Ini kan lancip ya. Kita tekan, klik kiri, kemudian geser tuh. Smooth. Tuh, tarik, nah jadi smooth ya. Tuh, kita zoom, nah tuh jadi smooth. Oke, kemudian ada smear, masih dari shape ya, masih dari shape tool tuh.
Berarti secara umum kegunaannya adalah untuk merubah bentuk objek ya. Tuil sama, kegunaannya bersama merubah bentuk objek, itu dari sini. Nah kemudian ada crop ya, crop tool itu ya untuk meng-crop objek, kemudian crop akan menjadi kotak. Tapi syarat di crop ini, syarat di crop tool ini pakai pick tool dulu, harus pilih objeknya baru crop tool, baru crop. Nah kemudian crop, atau caranya itu sesudah di crop klik 2 kali tengah, tuh sama saja. Delete. Zoom. Nah ini ada zoom tool. Zoom ini ya alat untuk bukan besar sih ya, mendekatkan gitu, cara pandang kita untuk lebih dekat atau lebih jauh dari objek. Cara melihat objek ini supaya kita zoom. Nah ada zoom in, zoom out. Kalau zoom in ya makin besar lah gitu. Kalau zoom out ya makin jauh, makin kecil, makin jauh. Bukan kecil sih sebetulnya, makin jauh dan makin dekat. Nah ini tuh bisa digunakan di mouse yang kita pegang. Itu ada antara klik kanan dan klik kiri, itu di tengahnya ada roda. Nah itu di scroll aja, itu zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Kalau objeknya kelihatan kecil, kita perlu detailing gitu ya, dideketin aja, nggak perlu muka kita yang nempel sampai nempel ke monitor gitu. Seperti itu ya, itu sangat mudah sekali. Kemudian selanjutnya ada pick tool. Nah ini di dalamnya banyak, ada freehand, two point line, ada bezier, ada pen, ada B-spline, ada polyline, ada 3-point tool. Nah semuanya ada. Nah ini pen ini ya alat untuk membuat objek secara manual seperti tadi. Contoh, saya bikin garis dari sini ke sini, 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 dan seterusnya. Contoh cukup di sini lah. Nah sudah dibuat, kemudian kita menggunakan shape tool. Kalau dikombinasikan pindah ke shape tool, kemudian kita perbaiki bentuk-bentuknya. Tuh. Terus ini ke sini, terus ini ke sini, dibenerin lagi, dan seterusnya lah ya. Intinya seperti itu. Pen itu membuat, kemudian diperbaiki dengan shape tool. Nah, tuh. Nah dari pen ini kan banyak ya. Kalau garis yang pen ini cuma garis patah-patah, berhentinya di mana, klik lalu ketemuin. Syaratnya harus ketemu lagi dengan titik yang awal, soalnya supaya bisa diberi warna. Kalau kita nggak ketemu, ini nggak akan kelepas gitu, kecuali klik 2 kali, tapi dia nggak bisa dikasih warna karena ruangnya tidak tertutup gitu. Seperti itu ya. Kita delete dulu, pick tool dulu untuk sementara. Kita delete dan delete. Nah selanjutnya gimana? Kita lanjut di part 2 ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.